Pernahkah Anda berpikir bagaimana jika ada transaksi penjualan yang dicatat tapi sebenarnya fiktif, atau ada pelanggan yang belum membayar tetapi tercatat lunas? Karena itu, disinilah peran pengujian rincian transaksi dalam siklus pendapatan dan penerimaan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Septi Nurmalita SEM, maka selaku dosen pengampu pemeriksaan akuntansi 2, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait penyelesaian pengujian pada siklus pendapatan dan penerimaan kas akun piutang, termasuk tes rincian transaksi, mengutip dari chapter 15 dan chapter 16. Namun tidak lupa pastinya ada tim hebat di balik dari diskusi pada kali ini. Yang pertama ada Alia, ada Andarila Desnatalian atau yang biasa dipanggil Gita, ada saya sendiri Andrew, ada April, ada Faiza dan Jihan, serta ada Valen. Oke, di mana sebelumnya sudah sempat disinggung sedikit terkait pengujian. Auditor menggunakan prosedur substantif dan teknik analitik untuk memastikan kebenaran, keberadaan, dan kelengkapan piutang usaha, termasuk verifikasi saldo akun, rekonsiliasi dengan buku besar, serta analisis tren historis, di mana analisa-analisa itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, serta auditor itu untuk menerapkan teknik pengambilan sampel, baik statistik maupun non-statistik, yang digunakan untuk menilai kemungkinan salah saji material tanpa memeriksa seluruh transaksi ini. Jadi intinya itu auditor kan nggak mungkin ya ngambil seluruh populasi, melainkan hanya beberapa sampel saja untuk menguji apa yang perlu diuji dan memastikan. Nah, di mana kurang lebihnya itu ada 3 rumusan masalah inti. Yang pertama, bagaimana peran prosedur substantif dalam memastikan kebenaran, keberadaan, dan kelengkapan piutang usaha. Kedua, sejauh mana teknik pengambilan sampel, baik statistik maupun non-statistik, berkontribusi dalam menilai kewajaran saldo piutang tanpa harus memeriksa seluruh transaksi. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas teknik analitik dalam mendeteksi kemungkinan salah saji material dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Nah, karena tadi ada kurang lebihnya rumusan masalah, pasti penelitian atau diskusi pada hari ini memiliki tujuan nih. Yang pertama adalah menganalisis peran prosedur substantif dalam memverifikasi piutang usaha. Yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya pengambilan sampel dalam audit saldo piutang. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas teknik analitik dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Permasalahannya udah terpaparkan dengan jelas, ada rumusannya serta tujuan penelitiannya. Nah, untuk menjawab beberapa rumusan masalah tadi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke ringkasan materi. Yang pertama, ini ada methodology for designing test of detail balance. Nah, jadi dalam merancang pengujian saldo piutang usaha, auditor menggunakan metode audit risk yang terdiri dari beberapa tahap. Jadi di gambar 15 strip 1 ini, secara garis besar itu ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu menilai risiko pengendalian dalam siklus penjualan dan penerimaan kas. Di tahap pertama ini itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu ada mengidentifikasi risiko signifikan dan menilai risiko salah saji material pada piutang usaha, di mana auditor menentukan apakah risiko yang diidentifikasi itu merupakan bagian dari risiko signifikan. Selain itu, auditor juga melakukan pengujian substantif terkait dengan pernyataan yang dianggap sebagai risiko signifikan tersebut. Terus yang di bagian kedua pada tahap pertama ini, yaitu menetapkan materialitas kinerja piutang usaha. Auditor terlebih dahulu memutuskan penilaian awal terhadap materialitas dari seluruh laporan keuangan. Nah, kemudian dialokasikan jumlah penilaian awal tersebut ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk si akun piutang usaha ini. Terus, di bagian ketiga, itu ada menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Auditor secara khusus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal di dalam bagian ini, yaitu pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan, pengendalian terhadap batas waktu, dan pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kemudian di tahap kedua itu ada melakukan pengujian pengendalian dan transaksi substantif, di mana auditor menggunakan hasil pengujian substantif transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan itu terpenuhi di setiap tujuan audit terkait saldo piutang usaha. Nah, auditor juga melakukan perencanaan dan prosedur analisis substantif ini untuk seluruh siklus penjualan dan penagihan, bukan hanya di akun piutang usaha saja. Hal ini diperlukan kenapa? Karena hubungan yang erat antara laporan laba rugi dengan akun neraca. Selain itu,
jika auditor mengidentifikasi kemungkinan salah saji di dalam penjualan atau retur penjualan dan penyisihan menggunakan prosedur analisis, maka piutang usaha kemungkinan tidak akan adanya salah saji material. Nah, di dalam tahap ini terdapat beberapa prosedur umum, yaitu yang pertama dengan membandingkan margin laba kotor antar periode, yang kedua menganalisis saldo piutang berdasarkan usia atau aging analysis, yang ketiga meninjau rasio cadangan piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Terus, selanjutnya di yang tahap ketiga ini yaitu merancang pengujian detail saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo akun. Jadi, pengujian rincian saldo yang tepat itu bergantung pada beberapa faktor. Nah, salah satunya itu ada bukti audit. Setelah auditor memutuskan bukti audit yang direncanakan untuk tujuan tertentu seperti tinggi, sedang, atau rendah, auditor kemudian memutuskan prosedur audit yang tepat, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan juga batas waktu atau cut-off. Boleh di next slide. Selanjutnya, di sini dalam merancang pengujian rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi 9 tujuan audit terkait saldo atau Account Receivable Balance Related Audit Objective. Yang pertama itu ada detail TNI, di mana di tujuan ini piutang usaha dalam neraca saldo itu harus sesuai dengan jumlah file induk terkait dan juga totalnya itu dipastikan benar dan sesuai dengan nilai di buku besar. Terus yang kedua ada eksisten, yaitu memastikan bahwa piutang yang dicatat itu benar-benar ada. Yang ketiga, completeness, memastikan semua piutang yang ada itu telah dicatat. Yang keempat, accuracy, menjamin piutang dicatat dengan jumlah yang benar dan akurat. Yang kelima, ada cut off, yaitu memastikan transaksi dicatat di dalam periode yang benar. Yang keenam, ada realizable value, yaitu piutang usaha dinyatakan pada nilai yang dapat direalisasi. Yang ketujuh, ada classification, di mana piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang kedelapan ada rights, di mana klien memiliki hak atas piutang, dan yang terakhir ada presentation, yaitu piutang usaha dikumpulkan dan diungkapkan secara tepat, jelas, relevan, dan dapat dimengerti. Boleh di next. Nah, untuk materi yang kedua yaitu Designing Test of Detail Balance. Jadi, di dalam pengujian rincian saldo, auditor itu menekankan penggunaan akun pada neraca dan laba rugi. Nah, pada perancangan pengujian rincian ini, itu dilakukan dengan teknik yang berkaitan dengan tujuan auditor yang udah saya singgung sebelumnya itu yang ada 9. Di sini itu saya akan lebih memperjelasnya lebih rinci kembali. Terus di yang pertama ini itu ada jumlah piutang usaha sesuai dengan file induk dan buku besar. Nah, biasanya auditor itu akan menguji informasi pada neraca saldo lama dan juga selain itu auditor pun juga dapat melacak sampel saldo individual ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan untuk memverifikasi nama pelanggan, saldo, dan penuaan piutang yang tepat. Terus yang kedua, itu keberadaan pencatatan piutang usaha, di mana di dalam menentukan keberadaan piutang usaha yang tercatat ini, pengujian paling penting yaitu adalah konfirmasi piutang. Nah, jika pelanggan tidak menanggapi konfirmasi ini, auditor bisa memeriksa dokumen pendukung untuk memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas untuk menentukan akun tersebut itu telah ditagih. Terus yang ketiga, akun piutang usaha sudah termasuk ke dalam pencatatan. Tentunya sulit bagi auditor untuk menguji saldo akun yang dihilangkan dari neraca saldo lama. Nah, misalnya kalau ada klien yang memiliki case kayak gitu, satu-satunya cara yang mungkin untuk menemukannya adalah auditor mencatat neraca saldo piutang usaha dan merekonsiliasi saldo dengan akun pengendali dalam buku besar. Terus yang keempat itu ada keakuratan akun piutang usaha. Konfirmasi akun ini juga sebagai penguji rincian yang paling umum untuk keakuratan piutang usaha. Boleh di next. Selanjutnya, yang kelima itu ada batasan akun piutang usaha sudah benar. Tentunya dalam memeriksa transaksi periode berjalan, terdapat kemungkinan kesalahan penyajian. Nah, untuk setiap hal tersebut, auditor memerlukan 3 pendekatan untuk menentukan kewajaran batas akhir, yaitu yang pertama dengan menentukan kriteria yang tepat untuk cut-off atas batas waktu, yang kedua mengevaluasi apakah klien telah menetapkan prosedur yang memadai untuk memastikan batas waktu yang wajar, dan yang ketiga menguji apakah batas waktu yang ditetapkan itu sudah tepat. Selanjutnya, yang keenam, itu piutang usaha dinyatakan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Tentunya di standar akuntansi itu mengharuskan perusahaan untuk menyatakan jumlah piutang usaha itu sesuai dengan yang akhirnya akan ditagih. Nah, nilai yang dapat direalisasi ini bisa didapatkan dengan mengurangi piutang bruto terhadap penyisihan piutang tak tertagih.
Selanjutnya, yang ketujuh, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Biasanya auditor itu udah dapat mengevaluasi nih klasifikasi piutang usaha secara mudah dengan meninjau neraca saldo lama atau dengan menggunakan perangkat lunak audit untuk mengidentifikasi saldo pihak terkait. Selanjutnya, yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang. Nah, hak klien atas piutang ini biasanya tidak menimbulkan masalah terhadap audit karena piutang itu biasanya kan milik klien ya. Nah, tapi di beberapa kasus biasanya pelanggan tuh nggak menyadari kemungkinan piutang tersebut itu telah dijadikan sebagai agunan atau dialihkan kepada orang lain. Nah, untuk mengatasi kasus tersebut, biasanya audit ini bisa meninjau notulen, berdiskusi dengan klien, mengonfirmasi dengan bank, memeriksa kontak utang untuk bukti piutang usaha yang dijadikan sebagai agunan, dan memeriksa berkas korespondensi. Selanjutnya, yang terakhir, yang kesembilan itu ada presentasi dan pengungkapan terhadap piutang usaha, di mana ketika auditor melakukan pengujian terhadap akun penjualan dan piutang, maka auditor itu harus memahami dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan pengakuan pendapatan klien untuk menentukan apakah hal tersebut itu sudah diungkapkan secara tepat di dalam laporan keuangan. Auditor pun juga harus menentukan apakah klien itu telah mencatat jumlahnya dengan tepat dan mengungkapkan informasi pihak terkait di dalam laporan. Boleh di next. Selanjutnya, materi yang ketiga ini ada confirmation of accounts receivable, di mana tujuan utama di dalam konfirmasi piutang usaha ini untuk memenuhi tujuan audit terhadap 3 poin, yaitu existence, accuracy, dan juga cut off. Nah, di konfirmasi akun receivable ini terbagi menjadi 2 konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan juga konfirmasi negatif. Nah, konfirmasi positif itu adalah konfirmasi yang ditujukan kepada debitur yang diminta kepada klien atau penerima untuk mengonfirmasi secara langsung apakah saldo piutang klien itu telah dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu dengan benar atau salah. Nah, di PPT itu sudah tercantum ya, contoh konfirmasi positif. Nah, apabila konfirmasi positif itu digunakan, maka standar audit memerlukan prosedur tindak lanjut untuk konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh pelanggan. Nah, tindak lanjut tersebut itu bisa dilakukan dengan prosedur alternatif. Terus yang kedua itu ada konfirmasi negatif, di mana konfirmasi negatif ini biasanya ditujukan kepada debitur yang tanggapannya itu hanya jika si debitur ini tidak setuju dengan jumlah yang disebutkan di dalam akun piutangnya. Contohnya itu ada yang di PPT, biasanya konfirmasi negatif ini digunakan untuk memberi Biasanya konfirmasi negatif ini digunakan auditor memberikan penekanan yang cukup besar kepada efektivitas pengendalian internal, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analisis substantif sebagai bukti kewajaran piutang. Nah, konfirmasi negatif ini sering digunakan untuk audit di rumah sakit, toko eceran, bank, dan industri lain yang piutangnya itu berasal dari masyarakat umum. Boleh di next. Selanjutnya masuk ke dalam analysis of differences in account receivable confirmation. Tentunya terdapat kemungkinan perbedaan nih di dalam konfirmasi piutang, yang biasanya itu disebabkan karena pembayaran yang telah dilakukan tetapi belum dicatat, barang yang belum diterima oleh pelanggan, dan retur barang yang belum dicatat oleh klien. Nah, apabila terdapat perbedaan dalam konfirmasi piutang usaha, auditor harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab perbedaan tersebut. Nah, ketika semua perbedaan itu telah diselesaikan atau telah diinvestigasi, maka perbedaan yang ditemukan itu dalam pelaksanaan prosedur alternatif termasuk perbedaan yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur alternatif. Auditor harus mengevaluasi kembali nih pengendalian internal. Setiap kesalahan penyajian klien itu harus dianalisis untuk menentukan apakah kesalahan tersebut itu konsisten atau tidak dengan tingkat resiko pengendalian yang dinilai semula. Boleh di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada developing test of details audit program. Jadi dalam pengembangan program audit, bagian pengujian rincian saldo atau test of details of balances, auditor itu harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi risiko dan materialitas. Nah, program audit ini dirancang untuk memverifikasi saldo akun seperti piutang usaha dengan memenuhi objektif audit terkait saldo atau balance related audit objectives. Nah, boleh di next. Oke, jadi di sini ada di buku Arens halaman 508 sampai dengan 509. Ada contoh program audit untuk test of details of balances pada piutang usaha untuk perusahaan Startwood Group. Nah, program audit ini dirancangkan berdasarkan evidence planning worksheet yang telah disajikan oleh auditor senior yaitu Framework.
Nah, worksheet ini bisa membantu auditor dalam menentukan sejauh mana pengujian detail saldo diperlukan berdasarkan penilaian risiko, materialitas, dan hasil dari pengujian sebelumnya. Nah, di sini untuk yang pertama itu Pranur melakukan performance materiality atau materialitas kinerja. Nah, penilaian awal atas materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan ditetapkan sebagai $442.000 atau sebesar 6% dari pendapatan operasional sebesar $7.370.000. Nah, Fran ini mengalokasikan $265.000 sebagai materialitas kinerja untuk piutang usaha. Yang berarti bahwa kesalahan di atas jumlah ini perlu diperbaiki atau disesuaikan. Nah, yang kedua ada acceptable audit risk atau risiko audit yang dapat diterima. Fran menilai risiko audit yang dapat diterima itu medium karena perusahaan yang diperdagangkan secara publik tetapi dalam kondisi keuangan yang baik. Dan juga dia memiliki integritas manajemen yang tinggi. Nah, perusahaan tidak terlalu banyak diperdagangkan juga atau dipantau oleh analis. Nah, selanjutnya ada inherent risk atau risiko bawaan. Nah, risiko bawaan ini dinilai sebagai medium untuk existent dan juga cut-off-nya. Karena ada kekhawatiran akan pengakuan pendapatan. Risiko bawaan juga dinilai medium untuk realizable value karena adanya riwayat penyesuaian audit pada uncollectible account karena understated. Untuk objektif lainnya, risiko bawaan dinilai sebagai rendah. Lalu selanjutnya ada control risk atau risiko pengendalian. Di sini pengujian menunjukkan kalau penilaian risiko pengendalian didasarkan pada hasil pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif atas transaksi. Nah, dalam kasus ini hasil pengujian itu menunjukkan bahwa pengendalian internal itu efektif kecuali untuk tujuan accuracy dan realizable value pada penjualan. Lalu yang terakhir ada substantive test of transactions results. Dia ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan benar dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi telah dicatat dengan benar, kecuali untuk tujuan accuracy dan cut-off pada penjualan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada comparison of audit sampling, dan dia ini untuk test of details balances, and for test of controls and substantive test of transaction. Nah, bisa dilihat di sini di table untuk dia itu, auditor itu bisa menggunakan metode statistik maupun non-statistik. Nah, perbedaan utama antara diulang. Pengambilan sampel audit untuk tiga tes ini, auditor bisa menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel sehingga risiko sampling dan non-sampling menjadi penting. Nah, untuk mengatasi risiko ini, auditor dapat menggunakan metode statistik dan juga non-statistik. Nah, perbedaan utama antara ketiga tes ini adalah sebagai berikut. Untuk test of control, yang diukur ini adalah efektivitas operasi dan juga dari internal control. Nah, untuk substantive test of transaction, yang diukur itu adalah efektivitas operasi dari internal control dan juga ketepatan moneter dari transaksi dalam sistem akuntansi. Lalu yang terakhir untuk test of details of balance itu yang diukur adalah apakah jumlah dolar di saldo akun secara material salah saji. Nah, di sini auditor melakukan uji kontrol dan uji substantif atas transaksi untuk beberapa alasan, yaitu untuk menentukan apakah tingkat pengecualian di populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian yang telah dinilai dan mengurangi pengujian rincian saldo. Dan yang terakhir, untuk perusahaan publik yang lebih besar, untuk menyimpulkan bahwa pengendalian berjalan secara efektif untuk tujuan audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada non-statistical sampling atau pengambilan sampel non-statistik. Nah, non-statistical sampling ini merupakan metode pengambilan sampel audit yang tidak memakai teknik statistik untuk menentukan ukuran sampel ataupun mengevaluasi hasilnya. Nah, metode ini mengandalkan pertimbangan profesional auditor dan sering digunakan jika populasi tidak terlalu besar. Boleh di next. Oke, jadi itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di perencanaan ini dia terbagi menjadi sekitar 9 step, dan yang pertama itu adalah menyatakan tujuan tes dari audit. Nah, untuk contoh tuh ada di PPT, yaitu tabel 16.1.
yang memaparkan kalau auditor itu memilih sampel non-statistik dari 40 piutang untuk menguji akurasi saldo sebesar $207.295 bebas dari kesalahan material. Nah, yang selanjutnya itu menentukan apakah pengambilan sampel audit itu berlaku. Dalam beberapa kasus, sampel itu nggak berlaku. Jadi auditor dapat memilih mengaudit item bernilai di atas $5.000 dan mengabaikan yang lebih kecil. Boleh next. Oke, yang selanjutnya itu menentukan salah saji. Karena pengambilan sampel audit untuk pengujian rincian saldo bertujuan untuk mengukur kesalahan moneter. Nah, setiap item sampel yang mengandung kesalahan dianggap sebagai salah saji. Misalnya dalam mengaudit piutang usaha, setiap kesalahan dalam saldo pelanggan yang termasuk dalam sampel dianggap sebagai salah saji. Namun auditor harus membedakan antara salah saji dengan perbedaan lain yang bukan kesalahan, seperti perbedaan waktu pencatatan, karena perbedaan tersebut tidak mempengaruhi keakuratan saldo secara keseluruhan. Yang keempat itu menentukan populasi. Auditor menilai apakah saldo terlalu tinggi atau overstated maupun lebih rendah atau understated. Dengan stratified sampling, auditor itu lebih fokus pada item tertentu dan mengabaikan yang lain. Selanjutnya itu menentukan unit pengambilan sampel. Unit sampling ini biasanya item membentuk saldo akun seperti nomor pelanggan dan juga lanjut, sorry. Habis itu untuk kelengkapan, auditor bisa ambil sampel dari pelanggan dengan saldo 0. Yang keenam, tentukan salah saji yang dapat ditoleransi. Salah saji yang dapat ditoleransi mungkin sama dengan materialitas kerja, atau mungkin lebih rendah jika populasi yang menjadi sampel itu lebih kecil dari saldo akun. Auditor mencari tingkat keyakinan yang memadai bahwa salah saji yang sebenarnya dalam populasi tidak melebihi salah saji yang dapat ditoleransi. Sampel yang diperlukan meningkat ketika salah saji yang dapat ditoleransi menurun untuk prosedur pengambilan sampel. Yang ketujuh ada menentukan risiko yang dapat diterima. Jadi area ini atau acceptable risk of incorrect acceptance adalah risiko bahwa sampel menunjukkan saldo akun tidak salah saji, padahal sebenarnya salah saji. Nah, yang berbanding terbalik dengan ukuran sampel, risiko pengendalian dan risiko audit yang dapat diterima mempengaruhi ARIA ini. Lalu yang ke-8 ada perkiraan salah saji dalam populasi. Perkiraan ini berdasarkan penilaian risiko, uji pengendalian, uji substantif, dan prosedur analitis. Jumlah sampel ini meningkat jika salah saji yang diharapkan mendekati batas toleransi. Dan yang terakhir untuk langkah perencanaan yaitu menentukan ukuran sampel awal. Jadi risiko inheren dan pengendalian yang tinggi meningkatkan ukuran sampel, sementara prosedur substantif yang memuaskan dapat menguranginya. Toleransi salah saji yang besar memperkecil sampel, tetapi salah saji yang sering atau besar justru memperbesarnya. Boleh di next? Oke, yang kedua itu ada langkah-langkah pemilihan sampel dan pelaksanaan prosedur audit. Untuk step yang ke-10 yaitu pilih sampel. Di sini auditor akan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap metode. Lalu yang ke-11 ada laksanakan prosedur audit. Nah, untuk melaksanakan prosedur audit, auditor itu menerapkan prosedur audit yang sesuai untuk tiap item dalam sampel. Untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Boleh di next. Oke, langkah yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Untuk langkah yang ke-12, menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Di sini auditor memproyeksikan salah saji sampel dan mempertimbangkan risiko sampling. Lalu, auditor bisa menghitung point estimate atau perkiraan titik dari salah saji populasi dengan asumsi bahwa salah saji dalam populasi itu proporsional dengan yang ditemukan dalam sampel. Jika point estimate di bawah toleransi, auditor evaluasi risiko salah saji melebihi batas. Untuk sampel non-statistik, pertimbangan ukuran sampel dan juga arah salah saji. Yang ke-13 ada menganalisis salah saji. Sangat penting bagi auditor untuk mengevaluasi sifat dan penyebab tiap salah saji yang ditemukan di pengujian rincian saldo. Auditor harus menentukan mengapa salah saji tersebut sering terjadi, implikasi salah saji tersebut terhadap area audit, dan juga dampak potensial terhadap laporan keuangan. Boleh di next. Oke, yang terakhir adalah memutuskan penerimaan dari populasi. Ketika auditor menyimpulkan bahwa salah saji dalam suatu populasi mungkin lebih besar daripada salah saji yang dapat ditoleransi, maka populasi tersebut diperkirakan tidak dapat diterima. Pada saat itu, auditor memiliki beberapa kemungkinan tindakan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan sampai pengujian atas area audit lain selesai.
Yang kedua, melakukan pengujian audit yang diperluas di area tertentu. Yang ketiga, menambahkan sejumlah sampel. Yang keempat, menyesuaikan saldo akun. Yang kelima, meminta klien untuk memperbaiki populasi. Dan yang terakhir, menolak memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada variable sampling. Variable sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menilai karakteristik kualitas yang diukur secara berkelanjutan. Di sini pengambilan sampel variabel termaksud monetary unit sampling atau MUS. MUS ini adalah metode pengambilan sampel statistik yang digunakan untuk memperkirakan jumlah saji moneter dalam suatu akun. Nah, pengambilan sampel ini adalah teknik statistik untuk mengevaluasi potensi salah saji dalam saldo akun serupa dengan tujuan pengambilan sampel non-statistik dalam menentukan apakah salah saji melebihi batas toleransi auditor. Jika ditemukan salah saji yang signifikan, maka auditor akan menolak populasi yang diuji dan melakukan prosedur audit tambahan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai. Terus di sini ada penggunaan pengambilan sampel. Penggunaan metode pengambilan sampel variabel ini memiliki banyak kemiripan dengan pengambilan sampel yang non-statistik, di mana sebagian besar dari 14 langkah yang ada yang diterapkan dalam pengambilan sampel non-statistik juga relevan untuk metode yang variabel. Perbedaannya itu terletak pada pemahaman distribusi pengambilan sampel yang krusial untuk menarik kesimpulan statistik karena auditor tidak memiliki informasi awal mengenai rata-rata salah saji, distribusi jumlah salah saji, maupun nilai sebenarnya dalam populasi. Sehingga karakteristik populasi ini perlu diestimasi melalui sampel yang diambil yang merupakan esensi dari tujuan pengujian audit. Boleh di next. Oke, di sini ada gambar. Gambar tersebut itu hasil dari eksperimen pengambilan sampel yang berulang. Di sini terdapat sumbu horizontal pada grafik ini menunjukkan nilai rata-rata sampel dalam dolar. Ini adalah nilai rata-rata yang dihitung oleh auditor untuk setiap sampel yang diambil dari populasi data akuntansi. Nah, sumbu vertikalnya ini menunjukkan frekuensi nilai dalam persen. Sumbu vertikal ini menunjukkan seberapa sering setiap nilai rata-rata sampel muncul di antara ribuan sampel yang diambil. Bentuk kurva pada grafik pada gambar tersebut adalah kurva berbentuk lonceng yang simetris, bisa dilihat, yang dikenal sebagai distribusi normal. Hal ini memvisualisasikan dua poin penting yang dijelaskan, yaitu yang pertama ada simetri. Kurva yang simetri ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel yang lebih tinggi dan lebih rendah dari rata-rata keseluruhan terjadi dengan frekuensi yang sama. Yang kedua ada pemusatan. Di situ puncak kurva berada di tengah yang secara visual mengilustrasikan bahwa rata-rata dari semua rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Nilai rata-rata sampel ini yang paling sering muncul adalah yang paling dekat dengan rata-rata populasi. Selain itu, meskipun tidak ditunjukkan secara eksplisit pada grafik yang ada di gambar ini, konsep deviasi standar dari distribusi sampel ini juga relevan. Sebaran kurva ini akan mencerminkan besarnya galat baku rata-rata. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada distribusi sampling rata-rata. Distribusi frekuensi rata-rata sampel ini cenderung normal jika ukuran sampel itu besar. Terlepas dari distribusi populasi awal, memungkinkan penggunaan sifat kurva itu normal untuk memperkirakan persentase rata-rata sampel dalam tentang nilai tertentu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada illustration using difference estimation. Ilustrasi ini menggambarkan metode estimasi perbedaan digunakan dalam audit utang usaha. Di sini dicontohkan pada PT Hatlamber. Perusahaan ini memiliki 4.000 akun piutang dengan total nilai buku sebesar $600 dan salah saja yang dapat ditoleransi ditetapkan sebesar $21. Auditor menetapkan dua jenis resiko ini yang dapat diterima, yaitu pertama ada risiko penerimaan yang salah yang dapat diterima atau ARIA. Dan yang kedua ada risiko penolakan yang salah yang dapat diterima atau ARIR. Kesalahan pada penyajian estimasi ini dalam populasi memiliki dua bagian.
Yang pertama ada perkiraan estimasi titik yang diharapkan. Hal ini adalah perkiraan awal auditor mengenai total selisih salah saji dalam populasi piutang. Dan yang kedua ada estimasi awal defisiensi standar populasi variabel populasi yang dapat menentukan estimasi awal variasi salah saji dalam populasi sebagaimana diukur dengan defisiensi standar populasi. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas kasus pertama. Di sini kita memosisikan diri sebagai sosok yang bertanggung jawab untuk merancang audit piutang usaha untuk Hickory Appliance Retailers yang menjual peralatan dan barang elektronik kepada konsumen untuk rumah atau usaha kecil. Nah, Hickory Appliance ini memiliki 8 lokasi toko di berbagai kota yang terletak di bagian Midwestern atas Amerika Serikat. Nah, salah satu keunggulan kompetitif Hickory yang unik adalah kemampuannya untuk menawarkan persyaratan kredit yang lebih menarik daripada kartu kredit tradisional. Dengan demikian, sebagian besar penjualan mereka melibatkan pembelian yang dibiayai oleh Hickory oleh pelanggan mereka. Sebagai bagian dari memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien, kita ini mengetahui bahwa beberapa toko berlokasi di kota-kota yang baru-baru ini mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Nah, yang pertama itu kita menentukan tujuan audit terkait notes receivable yang memiliki risiko salah saji material yang tinggi. Nah, menurut pendapat kami, ada 2 tujuan audit terkait saldo piutang yang mungkin memiliki risiko salah saji material yang tinggi. Yang pertama yaitu audit objektif mengenai realizable value atau nilai yang direalisasi. Nah, kondisi beberapa toko yang berlokasi di kota-kota yang memiliki masalah pengangguran tadi itu menimbulkan kekhawatiran mengenai penilaian yang tepat atas notes receivable dan allowance for doubtful accounts. Terdapat risiko bahwa beberapa pelanggan mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, sehingga meningkatkan kemungkinan piutang tak tertagih. Saldo notes receivable dapat menjadi terlalu tinggi jika Hickory ini gagal untuk secara akurat menilai dan mendokumentasikan allowance for doubtful accounts yang memadai. Lalu, audit objektif yang kedua adalah existence. Karena sebagian besar penjualan yang dibiayai sendiri tadi atau Hickory Finance itu lebih banyak gitu ya, dan bukan melalui pinjaman pihak ketiga, terdapat risiko bahwa beberapa notes receivable mungkin tidak benar-benar ada atau mungkin fiktif. Lalu yang kedua, risiko apa jika ada yang Anda anggap sebagai risiko yang signifikan terkait dengan notes receivable? Nah, kami mempertimbangkan risiko salah saji yang terkait dengan tujuan terkait saldo realizable value untuk notes receivable sebagai risiko yang signifikan. Klien mungkin secara tidak sengaja atau curang salah menyajikan penyisihan piutang tak tertagih karena adanya risiko inheren dalam menentukan saldo yang benar. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan yang pertama, overstatement pada notes receivable, sehingga membuat laporan keuangan tampak lebih sehat daripada yang sebenarnya. Dan yang kedua, understatement pada allowance for doubtful accounts. Ini secara dibuat-buat menggelembungkan laba bersih atau memperbanyak laba bersih dan salah mengartikan posisi keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, bagaimana jumlah hari piutang yang belum tertagih pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jumlah hari piutang yang terutang pada tahun berjalan mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya masalah pengangguran di kota beberapa lokasi toko, sehingga pelanggan membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar. Jika persyaratan kredit Hickory lebih fleksibel daripada kartu kredit tradisional, pelanggan mungkin akan menunda pembayaran lebih lama lagi sehingga akan memperburuk kondisi ini. Nah, yang keempat, apakah Anda berencana untuk mengirimkan konfirmasi notes receivable pada tahun berjalan? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, di sini kami berencana untuk mengirimkan konfirmasi notes receivable pada tahun berjalan karena konfirmasi membantu memastikan bahwa keberadaan notes receivable tersebut tidak fiktif, benar-benar ada, dan memastikan bahwa saldo yang tercatat adalah benar. Selain itu, konfirmasi dari pelanggan kami anggap lebih dapat diandalkan daripada catatan internal itu sendiri. Nah, yang kelima, sejauh mana konfirmasi notes receivable akan membantu Anda menilai kolektabilitas atau perolehan piutang pada akhir tahun. Nah, konfirmasi ini biasanya umumnya untuk memverifikasi keberadaan dan keakuratan saldo yang tercatat, tetapi tidak memastikan bahwa konfirmasi ini biasanya digunakan untuk memastikan keberadaan dan keakuratan saldo yang tercatat. Nah, tapi ini nggak memberikan bukti langsung atas kolektabilitas. Nah, pelanggan ini dapat mengkonfirmasi saldo mereka, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan membayar saldo tersebut. Untuk menilai kolektabilitas, prosedur tambahan seperti peninjauan laporan umur piutang atau aging reports, tren pembayaran historis, dan analisis penerimaan kas harus dilakukan. Baik, untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah problem 1523, di mana pada soal kali ini disajikan 9 misstatement terkait siklus penjualan dan penagihan. Kita diminta menentukan apa audit objektifnya, kontrol internalnya, dan audit prosedurnya. Next slide. Untuk misstatement pertama, beberapa pembayaran dari pelanggan dicatat ke akun pelanggan yang salah. Untuk audit objektifnya adalah akurasi, yaitu memastikan bahwa saldo piutang dicatat dengan benar. Untuk internal kontrolnya, yaitu mencocokkan catatan penerimaan kas dengan pembaruan buku besar pelanggan. Dan untuk audit prosedurnya, yaitu mengkonfirmasi saldo piutang langsung dengan pelanggan untuk menemukan perbedaan antara catatan perusahaan dan catatan pelanggan. Dan untuk misstatement yang kedua, yaitu pengiriman barang yang seharusnya masuk ke periode berikutnya malah dicatat sebagai penjualan di periode saat ini. Untuk audit objektifnya adalah cut off, yaitu memastikan transaksi dicatat di periode yang benar. Dan untuk internal kontrolnya, yaitu menggunakan dokumen pengiriman yang bernomor urut dan mencocokkannya dengan tanggal faktur, serta melakukan rekonsiliasi bulanan antara catatan pengiriman dan catatan penjualan. Dan untuk audit prosedurnya adalah memeriksa dokumen pengiriman, faktur penjualan, dan catatan pengiriman beberapa hari sebelum dan sesudah akhir periode untuk memastikan pencatatan dilakukan di waktu yang benar. Dan untuk misstatement yang ketiga, yaitu penyisihan untuk piutang tak tertagih tidak mencukupi karena perusahaan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang menurun. Untuk audit objektifnya yaitu realizable value atau valuation, yaitu memastikan bahwa piutang usaha dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk internal kontrolnya menerapkan kebijakan untuk meninjau cadangan piutang secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pola pembayaran sebelumnya. Dan untuk audit prosedurnya yaitu menganalisis umur piutang, membandingkan tingkat penghapusan piutang di masa lalu dengan cadangan saat ini, serta menilai dampak kondisi ekonomi terhadap kemungkinan penagihan. Next slide. Untuk misstatement yang keempat, yaitu beberapa piutang usaha berada dalam masalah sebagai akibat dari klaim atas barang dagangan yang cacat. Untuk audit objektifnya adalah existence atau occurrence. Memastikan bahwa semua piutang yang dicatat benar-benar valid dan berasal dari transaksi yang sah. Internal kontrolnya yaitu perusahaan harus memiliki prosedur resmi untuk mendokumentasikan keluhan pelanggan, menyetujui penghapusan atau pengurangan tagihan, serta mencocokkan pengembalian barang dengan piutang yang dipermasalahkan. Audit prosedurnya yaitu meninjau korespondensi dengan pelanggan, nota kredit yang diterbitkan, serta catatan pengembalian barang untuk mengidentifikasi masalah piutang yang terjadi pada tanggal laporan keuangan. Dan untuk misstatement yang kelima, perusahaan menggunakan piutang sebagai jaminan pinjaman bank, tetapi tidak mencantumkan informasi ini dalam laporan keuangan. Untuk audit objektifnya adalah rights and obligation atau presentation and disclosure. Memastikan semua informasi terkait hak dan kewajiban atas piutang diungkapkan dengan benar. Dan untuk internal kontrolnya, perusahaan harus memiliki daftar perjanjian pinjaman dan jaminan yang diperiksa secara berkala oleh manajemen, serta mekanisme untuk memastikan transparansi dalam laporan keuangan. Dan untuk audit prosedurnya yaitu mengirim konfirmasi ke bank untuk meminta informasi mengenai aset yang dijadikan jaminan, serta meninjau perjanjian pinjaman guna mengetahui adanya persyaratan jaminan. Untuk misstatement yang keenam, yaitu barang dikembalikan pada hari terakhir tahun fiskal, tetapi perusahaan baru mencatatnya sebagai retur pada tahun berikutnya. Nah, audit objektifnya ini adalah cut-off, memastikan bahwa transaksi dicatat di periode yang benar, terutama yang terjadi mendekati akhir tahun. Internal kontrolnya yaitu pengembalian barang harus segera dicatat menggunakan nota kredit bernomor urut. Selain itu, perusahaan perlu memiliki prosedur khusus untuk memastikan bahwa semua pengembalian di akhir tahun sudah masuk dalam catatan yang benar. Untuk audit prosedurnya, yaitu meninjau laporan penerimaan barang yang dikembalikan beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun, serta mencocokkannya dengan nota kredit untuk memastikan pencatatannya dilakukan di periode yang tepat. Next slide. Misstatement yang ketujuh, yaitu beberapa piutang usaha dalam daftar utama piutang tidak dimasukkan dalam laporan neraca saldo. Audit objektifnya adalah completeness, memastikan kelengkapan yaitu semua piutang yang seharusnya dicatat memang tercatat. Internal kontrolnya lakukan rekonsiliasi atau pencocokan antara file utama piutang usaha dan neraca saldo piutang. Dan untuk audit prosedurnya yaitu lakukan pencocokan antara daftar utama piutang dan laporan neraca saldo piutang. Lalu telusuri jika ada perbedaan. Statement yang kedelapan adalah salah satu piutang usaha dalam file utama dicatat 2 kali dalam neraca saldo piutang. Audit objektifnya adalah akurasi, yaitu memastikan bahwa jumlah piutang usaha yang dicatat benar dan tidak ada duplikasi. Internal kontrolnya yaitu sistem harus bisa mendeteksi faktur atau pelanggan yang tercatat 2 kali dengan mempertimbangkan nomor faktur atau nomor pelanggan. Audit prosedurnya yaitu lakukan analisis untuk menemukan nomor pelanggan, nama pelanggan, atau saldo yang muncul lebih dari 1 kali dalam neraca saldo piutang.
Misstatement yang ke-9 yaitu piutang berbunga jangka panjang dari perusahaan afiliasi dimasukkan dalam akun piutang usaha. Dan untuk audit objektifnya adalah classification, yaitu memastikan bahwa setiap piutang diklasifikasi dengan benar dalam laporan keuangan. Internal kontrolnya yaitu tetapkan aturan pemisahan antara piutang usaha dan piutang lain-lain, serta gunakan akun buku besar yang berbeda untuk jenis piutang yang berbeda, lalu lakukan peninjauan secara berkala. Nah, untuk audit prosedurnya, periksa isi akun piutang untuk menemukan transaksi yang tidak biasa atau saldo besar, khususnya dari pihak terkait, lalu mengecek dokumen pendukung untuk memastikan klasifikasinya sudah benar. Next slide. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai case 16.21. As a part of your audit of Illuminate Hospital Group, you are examining whether account receivable is misstated. You decide to use certified sampling. The account receivable subsidiary ledger show the following account separated by strata. Jadi di kasus ini itu melibatkan audit terhadap piutang usaha dari IHG. Nah, di sini kita akan menentukan apakah piutang usaha terdapat salah saji. Nah, kita akan memutuskan ini untuk menggunakan metode stratified sampling, memeriksa piutang usaha dengan data sebagai berikut, yaitu dari strata 1 sampai dengan strata 4 dengan total dari dollar in population-nya sebesar $836.174. And you decide that internal control are relatively weak, so the tolerable misstatement is $25,000, about 3% of the population. As a result, you will examine all 5 accounts in the first item separately. Based on the risk of incorrect acceptance, you determine the appropriate confidence factor to be 2.4. Jadi di sini kita tadi ada internal kontrol yang dianggap relatifnya itu lemah. Nah, kita mesti periksa semua akun yang ada di strata 1 nih, karena ada tolerable misstatement-nya sebesar $25,000. Lalu di sini kita juga dapat informasi bahwa ada appropriate confidence factor-nya sebesar 2,4. Jadi kita diminta which strata should be selected for the sampling procedure. Lalu yang kedua kita ada based on your answer to part A, calculate the required sample set for selected strata using the following non-statistical formula. Jadi di sini ada formula non-statisticalnya, itu adalah population recorded amount dikali confidence factor dibagi tolerable misstatement. Tapi di sini di poin B ini kita juga ada kasus tambahan. Kalau misalnya ditemukan internal control yang kuat, lalu tolerable misstatement-nya berubah nih meningkat menjadi $75,000 dan ada appropriate confidence factor-nya sebesar di 1,7. Nah, gimana sampelnya? Apakah sampel size-nya berubah gitu? Boleh di next. Nah, kita akan bahas satu-satu dari yang A dulu, yaitu which strata should be selected for the sampling procedure. Jadi karena tadi udah ditentuin nih, ada tolerable misstatement-nya sebesar $25,000. Maka kan strata 1 tadi kan lebih dari $25,000 ya. Itu akan dilakukan pengujian secara terpisah. Nah, sisa strata lainnya itu strata dari 2 sampai 4 itu kan berada di bawah $25,000. Itu akan kita uji dengan sampling prosedur. Yaitu berarti totalnya itu adalah sebesar boleh di slide sebelumnya. Oke, di sini berarti 231.500 ditambah 209.639 ditambah 127.035 itu total ada 568.174. Oke, boleh di next. Oke, di sini kita akan jawab untuk yang poin B, yaitu based on your answer to part A, kita akan menghitung sampel size-nya nih dari yang strata udah kita tentuin, di mana tadi kan strata yang bisa dijadikan sampling itu kan di strata 2 sampai 4. Berarti sampel size-nya itu adalah boleh di slide yang sebelumnya. Oke, yang tadi yang dollar in population strata 2 sampai 4 kita jumlahkan, kemudian kita kali dengan confidence factor-nya tadi udah dikasih tahu nih, yaitu adalah sebesar 2,4. Kemudian kita bagi tolerable misstatement-nya itu sebesar $25,000. Oke, boleh di next. Oke, di sini berarti sampel size-nya adalah sebesar 54,54, tapi kita bulatkan menjadi 55. Boleh di next. Oke, di sini kan tadi ada case tambahan ya. Kalau misalnya salah saji yang ditoleransi itu tiba-tiba berubah nih menjadi $75,000 tolerable misstatement-nya. Terus faktor keyakinannya jadi 1,7. Berarti sisa strata yang bisa kita pilih itu adalah strata dari 1 sampai 4. Nah, formula sampelnya otomatis juga bakalan berubah formula sampel size-nya. Yaitu di mana tadi totalnya langsung itu ada sebesar $836.174. Kita kali dengan 1,7. Kemudian kita bagi dengan tolerable misstatement-nya itu sebesar 75.000. Berarti di sini sampel size-nya adalah sebesar 18,95 atau kita bulatkan menjadi 19. Ya, boleh di next.
Baik, dengan berakhirnya contoh-contoh soal yang telah diberikan menjadi tanda dari berakhirnya sesi presentasi dari kami. Sehingga akan kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.